Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya mahasiswa semester 6 jurusan Ekonomi, program studi Ekonomi Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Serasan Muara Enim. Saya tergabung dalam kelompok 7 KKN Angkatan 20 tahun 2021 dengan dosen pembimbing lapangan saya, yaitu Ibu Sri Hayu Rahayu SOS MM. Saya sedang melaksanakan KKN FH atau kuliah kerja nyata berbasis online atau video dari rumah dengan program kerja yang saya buat dengan tema budidaya lele dengan sistem bioflok yang saya laksanakan di Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Berikut video program kerja saya. Budidaya lele dengan sistem bioflok. Cara budidaya lele dengan sistem bioflok. Kegiatan budidaya ikan lele dilakukan dengan menggunakan metode bioflok. Budidaya ikan lele sistem bioflok adalah suatu sistem pemeliharaan ikan dengan menumbuhkan mikroorganisme yang berfungsi mengolah limbah budidaya itu sendiri menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang bermanfaat sebagai makanan alami ikan. Cara ini akan menghemat biaya sekaligus menambah konsumsi pakan lele. Sistem bioflok ini dinilai efektif dan mampu mendongkrak produktivitas ikan lele. Produksi ikan lele yang dihasilkan sekitar 3.000 ekor dengan berat 96 sampai 110 kg dari bibit 4.000 ekor. Metode ini juga menghasilkan bobot ikan lebih berat 20% dengan masa panen lebih cepat 20% atau 2,5 bulan dari metode konvensional. Pertama, tahap pembuatan kolam. Metode bioflok diawali dengan pembuatan kolam. Pada umumnya, sistem bioflok ini menggunakan kolam berbentuk bulat yang terbuat dari terpal. Jenis kolam tersebut dinilai lebih praktis dan dapat menghemat tempat. Kolam dengan ukuran diameter 3 meter mampu menampung hingga 3.000 ekor lele. Untuk menghemat biaya kolam dapat dibuat dengan terpal yang diperkuat dengan tulang atau rangka dari bambu atau besi. Ukuran kolam ikan lele dapat disesuaikan dengan lahan yang tersedia. Tetapi jika untuk tujuan usaha dan modal yang cukup, maka dapat dibuat kolam yang lebih besar dengan kapasitas produksi yang lebih besar. Yang kedua, tahap pengisian air dan pembuatan vlog pada budidaya lele. Setelah kolam selesai dibuat, yang dilakukan adalah pengisian air. Hal tersebut dilakukan ketika semua keperluan media dalam kolam bioflok sudah terpenuhi. Jika Anda mengisi air, isilah misalkan kedalaman dengan 20-40 cm untuk memudahkan bibit-bibit lele bergerak. Jika air terlalu dalam, maka akan membuat bibit lele menjadi stres, bahkan bisa mati karena tidak mampu menahan tekanan air. Dan apabila melakukan pengisian air yang terlalu banyak, akan memakan pembentukan vlog yang lebih cepat. Kemudian tambahkan probiotik yang merupakan bibit bakteri penguras zat organik yang akan menjadi vlog protein dengan takaran 8-10 ml per meter kubik. Cara pembuatan probiotik. Kita harus menyiapkan alat, kompor, panci, corong air, bahan halus, pisau, baskom kecil, baskom besar, jerigen 30 liter. Adapun bahan-bahannya: dedak halus 2 kg, EM 4200 ml, probiotik 100 ml, susu Yakult 2 botol, tepung terigu 250 gram, ragi tape 2 butir, nanas matang 1 buah,
kunyit 500 gram, bawang putih 50 gram, temulawak 250 gram, molase 1 gram, air 20 gram. Langkah-langkah pembuatan probiotik. Yang pertama, bersihkan kulit temulawak, kunyit, dan bawang putih, haluskan dan blender dan rebus dengan air sebanyak 20 liter hingga mendidih. Kedua, bersihkan kulit nanas, dihaluskan dan diperas airnya karena kita hanya menggunakan air dari buah nanasnya. Tiga, kukus dedak halus hingga tercium bau yang harum. Selanjutnya, haluskan ragi tape dan campurkan dengan tepung terigu. Setelah bahan semua sudah siap atau matang, maka langkah selanjutnya, pertama, campurkan dedak dan air rebusan dari temulawak, kunyit, bawang putih, perasan air nanas, ragi tape, dan tepung terigu ke dalam baskom besar. Aduk hingga rata dan tercampur semua. Kemudian tambahkan EM4 probiotik, molase, dan susu Yakult. Aduk hingga rata dan tunggu hingga semua bahan menjadi dingin. Masukkan ke dalam jerigen 30 liter melalui penyaringan atau kain halus. Terus tutup rapat jerigen dan sinar matahari untuk bakteri bisa berkembang dengan baik. Setelah probiotik, Anda juga harus menambahkan molase, tetes tebu, gula pasir, gula batu, juga aren ke dalam kolam dengan takaran 50-100 ml per meter kubik. Molase dapat berfungsi sebagai bahan yang dapat merangsang tumbuh dan berkembangnya bakteri pengurai. Agar dapat berkembang secara efektif, pengadukan akan dilakukan 24 jam secara terus-menerus. Dengan bantuan dari aerator, Anda dapat membiarkan proses ini selama beberapa hari sehingga air benar-benar matang dan sudah terdapat blok protein di dalamnya. Tanda air tersebut sudah matang adalah air yang telah matang akan terlihat 3 warna, berwarna kuning hijau kecoklatan, hijau namun tidak hijau, kuning namun tidak kuning, jadi terlihat berwarna samar, tapi yang lebih dominan warna kecoklatan. Air terlihat keruh, namun jika diambil sampel dalam gelas bening atau kaca akan terlihat jernih jika didiamkan. Dan Anda akan melihat endapan berwarna hijau, samar kuning, dan tidak pekat apabila dipegang. Jika kolam diaduk maka akan keluar kupluk, yaitu berupa debu yang melayang-layang di air. Selanjutnya terdapat pengolahan air. Jika air sudah surut, maka Anda harus menambahkan air. Memungkinkan karena air mengalami rembesan pada kolam seiring dengan bertambahnya bobot pada lele. Anda harus menambahkan pakan juga probiotik 5 hari sekali dengan konsentrasi yang diberikan 5-10 ml per meter kubik supaya dapat menjaga kestabilan bakteri agar tetap terus ada. Yang ketiga, tahap penebaran bibit lele bioflok. Penebaran bibit dilakukan setelah air sudah matang serta blok terbentuk atau yang sudah dijelaskan di atas. Anda harus melakukan pengecekan pH air terlebih dahulu. Jika sudah dipastikan pH dalam netral, barulah Anda dapat menebarkan bibit lele. Anda dapat melakukan penebaran bibit lele pada malam hari atau pagi hari, misalnya jam 5 pagi, karena di saat tersebut airnya sejuk. Adapun cara penebaran benih ikan lele yang benar sebagai berikut. Tentukan benih yang akan ditebar. Benih bisa didapatkan dengan membeli di pembenih ataupun pengumpul. Harga benih bervariasi dan biasanya bergantung pada ukuran benih. Membeli benih sebaiknya tidak dilakukan di tempat yang cukup jauh. Selain biaya transportasi yang mahal, potensi benih mati akan semakin besar. Benih sebaiknya didapatkan dari indukan yang berkualitas seperti lele sangkuriang ataupun python. Ukuran benih yang dipilih sebaiknya seragam, bebas dari penyakit, gerakannya lincah,
tidak ada luka atau cacat, dan posisi ikan dalam air normal tidak menggantung. Ukuran yang tidak seragam akan membuat ikan lele yang berukuran kecil akan dimangsa dengan lele yang berukuran besar, mengingat ikan lele memiliki sifat kanibal. Kedua, waktu penebaran benih ikan lele yang tepat. Waktu yang tepat untuk menebar benih adalah pagi hari pukul 8 sampai jam 9, atau pada sore hari pukul 15.30 sampai 16.30 untuk menghindari suhu yang terlalu panas karena cahaya matahari. Kondisi suhu yang tidak terlalu panas dapat membuat benih ikan menjadi lebih sehat dan tidak stres atau kaget. Benih yang sudah ditebar ke kolam tidak dapat langsung diberi makan. Benih harus dipuasakan dulu selama 1 hari. Setelah itu benih baru bisa diberi pakan. Ketiga, cara penebaran benih yang benar. Benih lele yang akan ditebar sebaiknya dilakukan treatment adaptasi atau aklimatisasi dengan kondisi kolam. Hal ini dikarenakan kondisi media angkut benih akan berbeda dengan kondisi kolam dari segi suhu dan pH. Adanya perubahan kondisi tersebut dapat membuat benih stres karena lingkungan yang berubah. Benih yang stres akan menyebabkan daya tahan tubuhnya menjadi lemah sehingga mudah terserang beragam penyakit dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Proses aklimatasi dapat dilakukan dengan langkah pertama, yakni mengapungkan wadah atau media yang berisi benih di atas kolam selama 10-15 menit untuk menyesuaikan suhu. Untuk mempercepat proses penyesuaian suhu, Anda dapat memasukkan air kolam sedikit demi sedikit ke wadah. Jika suhu sudah sesuai, Anda dapat memiringkan wadah atau media benih secara perlahan ke dalam kolam. Biarkan benih keluar sendiri dari media ke kolam. Yang keempat, tahap pengelolaan makanan pada budidaya ternak lele bioflok. Tahapan budidaya lele bioflok yang terakhir adalah mengelola makanan atau pakan lele bioflok. Anda harus tahu kebutuhan maksimal makanan lele. Hal tersebut dapat dilihat pada saat pemberian pakan hingga tidak ada ikan yang datang atau merespon. Apabila pakan diberikan 100% dari kebutuhan maksimal, maka tingkat efisiensi 70%. Begitupun sebaliknya, jika pakan diberikan 70%, maka tingkat efisiensi 100%. Kekurangan dari yang 70% akan didapat dari bioflok yang berkembang di dalam kolam. Ini merupakan salah satu keuntungan dari sistem bioflok karena dapat menekan porsi pakan yang sebenarnya. Dibandingkan dengan menggunakan kolam biasa, lele akan terbiasa atau membiasakan diri untuk memakan bioflok yang ada di dalam kolam. Jika semua berjalan sesuai rencana, kemungkinan hanya dalam waktu 2 bulan ikan lele dapat dipanen. Kelebihan ternak lele bioflok: pertama, hemat lahan. Kedua, mudah dikelola. Yang ketiga, dapat menampung lebih banyak ikan. Yang keempat, rasio kematian ikan rendah. Kelima, kualitas daging ikan lebih baik. Keenam, kolam mudah dibersihkan. 7, cepat panen. Dan terakhir, proses panen lebih praktis. Dari segi usaha ternak lele bioflok, maka kita ada analisa usaha ternak lele bioflok. Agar lebih yakin menjalankan budidaya lele, simak analisa usaha ternak lele bioflok berikut ini. Demikian itu yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.